kontemporer kalangan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dekat dengan ulama-ulama Saudi, termasuk diantaranya adalah dekat dengan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, begitu juga apa yang beliau jadikan sebagai rujukan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagi pembaharu ya, reformis Badruddin Syah Ar-Rasyid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, itu orang-orang yang dikagumi idola beliau, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Badri tersebut. Kiai Nur Ihya mempromosikan ataupun mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya disampaikan. Siapa yang dipromosikan oleh Kiai Nur Ihya? Tentu beliau ulama-ulama yang berpaham Wahabi Salafi, yang sering tampil berkoar-koar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya sangat kecewa dari apa yang sudah disampaikan Kiai Nur Ihya karena sudah mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Jadi itu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ulama Wahabi ini sangat berbahaya, teman-teman. Dari pemahamannya, dari cara pikirnya. Kaum teks ya. Ulama Wahabi itu kaum teks, artinya memahami Al-Quran dari teksnya itu sendiri. Ada lafaz yang berartian tangan diartikan tangan, wajah diartikan wajah. Sehingga Allah dikatakan memiliki wajah oleh kelompok-kelompok Wahabi ini. Orang-orang yang berpaham Wahabi ini. Artinya ini yang membuat saya kecewa kepada Kiai Nur Ihya. Mohon untuk Kiai Nur Ihya jangan mempromosikan ulama-ulama Wahabi kepada mereka-mereka yang cinta anak betul ulama Nahdliyin yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah mereka yang Anda sebut, yang sudah Anda promosikan? Ibnu Taimiyah, bin Baz, Abdul Wahab, semua yang berpaham Wahabi itu. Siapa bin Baz? Ayo berpikir, jangan sampai mempromosikan ulama-ulama Wahabi. Ini rasa kecewa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Masa iya seorang Kiai Nur Ihya tidak paham ya tentang pemahaman ulama-ulama Wahabi yang sering menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa iya sekelas Kiai Nur Ihya tidak mengetahui tentang hal itu sampai mempromosikan yang katanya ulama Sunni? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sungguh ini sangat mengecewakan sekali. Saya sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Kiai Nur Ihya mempromosikan ulama-ulama Wahabi yang menjisimkan. Mungkin ini saran saja kepada Gus Adha, channel Adha Official. Sebelum mengkritik Kiai Nur Ihya karena memperkenalkan atau mungkin menyanjung ulama-ulama Wahabi, mulai dari Syekh Muqbil dan sebagainya, Gus Adha ini kan kalau dilihat dari konten-kontennya ini satu kolam dengan Kiai Haji Imaduddin, dengan Kiai Nur Ihya. Apa Gus Adha tidak tahu kalau Kiai Haji Imaduddin itu justru yang lebih intensif memperkenalkan ulama Wahabi sebagai rujukan? Coba dibaca bukunya Kiai Haji Imaduddin itu ketika membatalkan Ba'alawi. Siapa sih ulama yang dirujuk? Kan yang pertama itu Syekh Muqbil, kemudian Sukri Murad. Itu kan Wahabi semua, Gus. Jadi jangan sok keras lah. Satu kolam kok sok keras, kan lucu. Sementara di channel Gus Adha tuh setiap hari hampir menjelaskan, ada video bagus isinya membatalkan Ba'alawi. Biar kita tidak bingung, Gus ini ada di mana posisinya gitu loh. Kalau memang posisinya satu kolam, satu kelompok, ya memang kenyataannya begitu kok. Saya kasih satu clue ya. Anda cari ulama yang pertama kali membatalkan Ba'alawi itu mesti Syekh Muqbil, dengan hujah yang sama persis yang ditiru oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu tentang tidak tertulis dalam kitab dan juga tidak ada atau dibatasi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian tulisan itu diikuti oleh Sukri Murad, diikuti oleh siapa itu? Syarif Auda Al-Akhili, kemudian Al-Kalidari. Bahkan sempat diikuti juga oleh Syekh At-Turbani. Tetapi Syekh At-Turbani merujuk pendapatnya. Ketika Syekh At-Turbani sudah merujuk pendapatnya, dimaki-maki habis-habisan oleh murid-muridnya Syekh Muqbil. Artinya apa, Gus? Ya memang yang Gus ikuti itu kalau membatalkan Ba'alawi ya ulama Wahabi. Yang katanya kafir-kafir itu loh, yang tadi kan kalau disimak lengkapnya bawa ucapan Imam Syafi'i itu. Man taqada annallaha jalisun 'alal arsy fa huwa kafirun, kan begitu kalau disimak lengkap. Ya itu orang-orangnya yang diikuti ya itu. Gak usah bawa-bawa Nahdliyin lah. Kalau bawa-bawa Nahdliyin ya ketua umum PBNU-nya
tidak diikuti. Rais Amnya tidak diikuti. Kitab-kitab yang biasa jadi rujukan dalam NU tidak diikuti. Terus masih ngaku Nahdien. Ya. Maka ya nikmati saja, nikmati keadaan satu kolam dengan mereka. Kalau tidak percaya coba dipelajari lagi kontennya Gus Jazuli itu. Bagaimana dia memuji Syekh Mukbil sebagai mufti dan ahli hadis. Muhaddis. Ya karena diikuti toh. Kalau Syekh Mukbil tidak ada, terus siapa yang paling keren di kubu kalian ini? Kiai Madudin. Siapa Kiai Haji Madudin itu gitu loh. Yang paling top, yang kelasnya internasional lah, yang dikenal orang, ya Syekh Mukbil itu satu-satunya. Yang setidaknya mungkin pernah menulis kitab lah. Kalau yang lain kan di blogspot aja. Syarif Auda itu nggak ada kamu cari kitabnya dia kitab apa. Cuma pernah nulis di blogspot. Al-Khalidari juga ya begitu ya. Jadi ini saya hanya ingin ingatkan bahwasanya Gus Adha itu kalau dilihat dari channel-channelnya sepertinya pro kepada membatalkan Ba'alawi. Berarti satu kolam, satu kubu. Ya kenyataannya memang menjadi pengikut ulama Wahabi dalam masalah nasab ini itu ya. Jadi jangan sok keras mengkritik. Lebih baik saya lebih salut kepada Kiai Nur Ihya. Berarti sama dengan Gus Jazuli, lebih jujur setidaknya ya. Dipuji mereka karena diikuti ahli hadis. Kalau kata Kiai Nur Ihya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jujur namanya. Daripada orangnya kita maki-maki tapi kita ikut. Nah, ini kan agak aneh ya. Ente ikuti kok dimaki-maki sebagai Mujassim, sebagai orang kafir segala. Padahal diikuti pendapatnya. Gimana kalau begitu? Ini kan sama dengan mengikuti orang yang dikafir-kafirkan. Gimana? Dianggap Mujassim atau apa tapi pendapatnya diikuti. Ya kan lucu kalau begitu. Nah kalau mau ikut yang tidak seperti itu, ya ikut misalnya Syekh Nawawi, misalnya Syekh Yasin Al-Fadani, misalnya Syekh Zaini Ahmad Dahlan, misalnya Ibnu Hajar Al-Haythami, Az-Zabidi, As-Sakhawi. Itu kalau mau ikut berarti tidak membatalkan Ba'alawi. Ya kalau mau tidak jelas ya entah ikut entah enggak. Sebetulnya tidak membatalkan tapi setiap hari kontennya mengajak orang untuk menonton bagaimana argumentasinya Kiai Haji Madudin membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi tetap kalau misalnya ditanya, oh saya enggak membatalkan Ba'alawi. Kalau masalah membatalkan bukan urusan saya. Ya repot kalau begitu. Saya malah lebih salut kepada Kiai Nur Ihya itu ngegas gitu. Ya Gus Jazuli itu walaupun modalnya dengkul yang ngegas aja lah. Walaupun modalnya dia baca kitab apalah. Bahkan Kiai Nur Ihya itu katanya mau ngasih kitab ke kepada Rais Am gitu. Jadi mau ngajarin kitab gitu. Dia kitabnya lebih banyak itu. Walaupun dari fotokopi atau apalah nggak ada masalah. Yang penting kitab ya. Ya silakan. Silakan. Cuma ya lebih nampak saja posisinya di mana gitu ya. Karena orang membuat YouTube itu kan mengajak orang toh. Masa kita sudah tahu ke barat itu salah, tapi setiap saat kita tayangkan ajakan-ajakan orang untuk ke barat itu kan menjerumuskan namanya. Kecuali kalau memang masih yakin itu benar. Yakin kalau Ba'alawi batal ya lebih tegas saja ya. Tapi kalau tetap memilih untuk tidak bersuara, entah untuk apa tujuannya ya silahkan ya. Silahkan. Ini kan sama-sama orang sudah berilmu ya, bukan orang bodoh ya. Itu saran-saran saja ya. Mungkin penting untuk mempertegas di mana posisinya. Tetapi kalau dianggap tidak penting nanti mengganggu viewer atau apa ya nggak apa-apa, silahkan ya. Silahkan. Setidaknya jangan terlalu keras mengkritik. Nanti lucu ya. Sering kan dulu mengkritik Salafi Wahabi itu ketika ada pendapat mereka yang tidak sama dengan ustadznya kan dijadikan bulan-bulanan itu. Nah ini kan ngikut hal yang sama, mengkritik orang keras-keras tapi ternyata diam-diam ikut atau menjadi pengikutnya. Wah repot itu ya. Untung youtuber Wahabi itu nggak ada yang nyerang begitu ya. Ya karena mungkin sepaket mereka juga sama ya, jadi berkawan akhirnya.